Hasilnya seperti ini. Ini yang tidak bahuti kukus ya. Terus yang dikasih isi aja ini kan sudah matang juga. Ini juga tadinya seperti ini karena dibungkus. Kita yang saya kukus selama 20 menit tadi, ini hasilnya. Supaya ini aja cuman ngelum daunnya aja, kan ini sudah matang jadi cuma bentar aja. Ini sudah matang. Sekarang kita cicip rasa ya sahabatku. Assalamualaikum, jumpa lagi sama Mbak Huti di dapur sederhana. Kali ini Mbak Huti mau bikin lemper sahabatku. Request anak lanang pengen lemper. Oke, aku bikinin sekarang. Mbak Huti mau bikin abonnya dulu ya. Nah, kita mulai dari bikin abonnya dulu. Mbak Huti bikin abonnya sendiri, bikin sendiri soalnya biar enak dan maknyus ya. Dan ini bumbunya tadi yang sudah Mbak Huti haluskan. Ini ada merica, ada bawang putih, dikasih ada jinten sedikit ya. Terus bawang putih, bawang merah, kemiri saya haluskan tadi, udah saya haluskan. Terus nanti kalau sudah diaduk, kalau udah jadi abonnya kita taburin bawang goreng supaya lebih mantap. Biasanya sih kok ribet-ribet bikin sih Mbak Huti. Biasanya sih kalau itu pakai daging sapi ya, bikin abonnya nih Mbak Huti pakai daging ayam. Soalnya kalau pakai daging sapi itu kadang yang nomor 1 atau nomor 2 itu karena rasanya enyamnya kalau di lidah Uti itu rasanya kok kayak ada asam-asamnya gitu toh. Makanya anak-anak gak suka. Aku mau bikin sendiri aja. Ayo ikutin Mbak Uti bikin tumis ininya. Apanya? Setelah sudah wangi seperti ini ya sahabatku, udah harum, udah wangi, udah seperti ini, kita masukkan ayamnya. Apinya dikecilkan dulu. Kita aduk terus sampai merata. Masa putune Mbak Huti, Masya Allah, main apa sayang? Aduh, putunya Mbak Huti kenapa sih? Mas mana mas? Mas mana sayang? Ini sudah hampir merata bumbunya ya sahabatku. Terus kita masukkan santannya. Seperti ini kita kasih santan tuh supaya luget. Terus abonnya itu kalau jadi tuh gak kering gitu sampai kesat. Terus kita kasih bumbu, kita kasih roiko, kita kasih merica 1 bungkus. Kita kasih roiko. Kita kasih gula merah. Kalau gula itu sesuai selera ya masing-masing. Ada yang gula putih juga bisa, gula merah juga bisa. Kita aduk nanti sampai setengah kering, jangan terlalu kering juga. Kita kasih minyak sedikit ya. Supaya nggak lengket. Setelah kita bikin abonnya, kita lanjut sambil menunggu abonnya matang, kita sambil memasak santan ya, santan yang buat siram ketannya nanti kalau sesudah ditanamkan ya.
Ini santannya tak kasih gula apa namanya ini, daun pandan sama garam. Daun pandan kita kasih garam terus gini ya, nanti dicicipin, kalau kurang dikasih lagi. Terus kita kasih gula sedikit, rasanya supaya agak gurih manis gitu, 1,5 sendok aja. Semua tergantung selera. Ini santannya sahabatku, kita ambil yang kental aja ya. Terus kita kalau masak santan, kita selalu kita aduk seperti ini supaya tidak pecah. Jadi santannya nanti sekitar sudah agak berminyak-minyak sedikit gitu. Misalnya kita masak setengah jam kita aduk terus. Kalau sudah mendidih, dan itu baru kita matikan. Nanti setelah ini sambil kita mengaduk santan, menunggu santan, kita sambil lagi kita lanjutkan, kita kukus ketan yang sudah Mbak Huti rendam. Ini sudah hampir mendidih ya, kita aduk terus sampai ya, kita kalau mau bikin lemper buat nyiram ketannya itu jangan begitu mendidih kita angkat, atau 5 menit kita angkat ya. Kalau bisa kita aduk terus sekitar ada setengah jam atau 15 menit lah gitu, supaya ininya santannya agak tua gitu. Kita masaknya sampai tua gitu, jadi nanti enggak cepet mambu gitu. Nanti kan bisa lihat pemirsa nanti seperti apa teksturnya santannya kalau sudah kita siramin ke ketannya itu. Kita aduk terus supaya nggak mumbul seperti ini. Kita ambil kentalnya aja, jangan lupa kelapanya itu dikupas dulu kulitnya ya, supaya cantik, warnanya putih gitu. Jadinya kita kupas bersih, kita parut. Tadi Mbak Huti nggak tak videoin pas ngupas pas marut ya, nanti kalian bosen kelamaan, kita singkat aja ya. Setelah Mbak Huti bikin rebus santannya tadi sudah matang ya, seperti ini. Lanjut Mbak Huti mau ngukus ketannya yang sudah Mbak Huti rendam selama 7 atau 8 jam ya, 8 jam. Setelah udah Mbak Huti cuci bersih, nyucinya harus yang bersih ya sahabatku, supaya nggak cepet basi. Semua itu makanan kalau cucinya bersih pasti nggak cepet basi. Setelah itu kita masukkan di kukusan ini. Nggak tunggu mendidih juga nggak apa-apa ya sahabatku, tunggu mendidih juga bisa, nggak juga nggak apa-apa. Kita masukkan, ini ketannya tadi 1 kilo, 1 kilo seperempat. Kita tutup, kita kukus sekitar ada setengah jam dulu ya, setengah matang. Kita kukus setengah matang dulu. Nanti kalau sudah setengah matang kita matikan dulu, terus kita aduk pakai santannya itu. Ini sahabatku yang sudah Mbak Uti tadi dikukus ketannya ini seperti ini hasilnya ya. Ini namanya kalau diginiin sudah gini, ini berarti ini setengah matang lagian ya, yang kita kukus. Rasanya kenyal seperti ini. Kalau orang Jawa bilang kekal. Kalau bahasa Indonesia gimana itu ya, berarti seperti ini. Nih, setengah matang yang kita kukus tadi selama setengah jam, kurang lebih setengah jam. Bentar pemirsa, dari sini kita masukin ke sini. Setelah kita tuang di baskom tadi, gini kita giniin, terus kita masukkan santan yang sudah mau direbus tadi ya. Teksturnya seperti ini. Kita siramkan
Kita aduk-aduk sahabatku supaya merata. Kan ketan juga itu berbeda ya, ada yang suka air, ada yang juga nggak suka air. Kadang kalau ketan baru sama ketan lama itu, yang dibilang baru itu kalau kita baru panen belum ada 2 bulan misalnya, panen kita pepe terus kita giling kita masak itu masih pulen, itu namanya ketan baru. Kalau dibilang ketan kawah itu seandainya udah beras sudah 3 bulan itu kan bisa, dia itu bisa meklok. Misalnya satu gelas bisa misalnya jadi sepiring. Kalau beras baru itu satu piring itu, satu gelas cuma 1 piring. Kalau sudah kawah itu bisa jadi 1,5 piring. Itu seperti itu. Kalau bisa, kalau mau bikin lemper tuh ketannya yang super ya sahabatku. Terus kita siram terus sampai merata. Setelah kita kasih santan tadi, teksturnya seperti ini ya. Nanti setelah ini kita tutup selama 5 menit supaya santannya itu meresap ke dalam. Ya bisa juga langsung, kalau mau sahabat bisa langsung dikukus juga bisa. Tapi nak menurut Uti, kalau baru kita kasih santan, kita kukus, nanti santannya malah berocok ke bawah. Jadi kita diamkan dulu selama 5 menit ya. Nanti terus kita lanjut kukus. Iya sayang, kenapa sih cucu Uti? Cucu Uti tuh dari pagi nggak digendong Mbak Uti ya, mau digendong ya. Ini yang sudah Mbak Uti diamkan tadi ya, hasilnya seperti ini nih. Kalau sudah seperti ini, dekat-dekat dan mesap santannya, kita lanjut kukus sekitar 50 menit ya. Kita kukus lagi. Kok ribet banget ya Mbak Uti? Iya, memang prosesnya seperti itu. Kita dikukus setengah matang, setelah itu dikukus setengah matang, kita angkat, kita masukkan santan, kita kukus lagi. Ribet ya. Cuci tangan dulu. Kita tunggu sekitar 50 menit ya. Kita besarkan apinya. Alhamdulillah sudah matang semua ya, ini bahannya sahabatku. Sekarang lanjut kita mau bungkus. Tak kasih bawang goreng dulu. Bawang gorengnya maaf ya sahabatku, agak di coklatnya ke ini nemenan. Sebenarnya nggak gosong. Biasanya Mbak Uti kalau goreng bawang merah tuh cantik loh warnanya. Ini kok cantik. Ini sebelum Mbak Uti bungkus, Uti mau kepel-kepel dulu. Biar tak panas, kita masak. Ini saya tadi godongnya udah Uti lapin semua. Kita ambil segini, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga. Abonnya memang sengaja Uti nggak garing-garing ya sahabatku. Memang ya setengah kering, agak kalau kering-kering itu nanti sepo rasanya. Terus kita bikin seperti ini ya. Kita gulung. Oh, pesawat itu bersihin. Enaknya pakai plastik, nggak usah pakai daun, pakai plastik aja. Kalau pakai daun tuh, iya boh. Seperti ini ya sahabatku, ikannya agak kebesaran. Ini panas sekali. Pokoknya judulnya kalau bikin lemper itu
dikukus dan dikukus ya. Nanti setelah dibungkus seperti ini, kita tunggu alum supaya alum godongnya aja daunnya. Kita kukus lagi selama 15 menit setelah kita bungkus daun. Sebenarnya nggak usah dibungkus juga nggak apa-apa. Kita ini bisa langsung kita makan. Tapi supaya tanak lagi, kita kukus lagi. Sambil ini daunnya supaya layu. Maaf ini kebesaran nih. Ketannya gurih sekali sahabatku. Soalnya kalau nggak panas digulungin gini ya nggak bisa merekat. Rasanya juga udah pas, rasa manisnya, gurihnya, asinnya. Setelah kita kepel-kepel seperti ini ya, terus kita bungkus. Terusnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya padat, kita kayaknya kepanjangan ini. Pitingnya itu seharusnya tidak seperti ini karena tadi tuh adanya tuh cari yang itu gak bisa ya, seperti ini. Nanti kalau mau makan kan nanti ini dicabut ya, seperti ini Bang Upi. Hujan lagi, aku sobek ininya. Alhamdulillah sahabatku, akhirnya selesai juga bikin lempernya. Hasilnya seperti ini. Ini yang tidak bahuti kukus ya. Terus yang dikasih isi aja ini kan sudah matang juga. Ini juga tadinya seperti ini karena dibungkus. Kita yang saya kukus selama 20 menit tadi, ini hasilnya. Supaya ini aja cuman ngelum daunnya aja, kan ini sudah matang jadi cuma bentar aja. Ini sudah matang. Sekarang kita cicip rasa ya sahabatku. Kita kupas dulu. Apa sih sayang? Hasilnya seperti ini.
Cantik kan? Sekarang kita potong ya sahabatku. Bagaimana tengahnya? Nih. Ini apa namanya? Rasanya tuh lembut sekali. Apa namanya? Pegangnya tuh semenul-menul, memes. Ini bener-bener pulen sekali. Sekarang Mbak Uti cicip ya. Rasanya bagaimana? Asin apa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar lembut, kenyal, terus asinnya, gurihnya pas. Kok Mbak Uti masak kok dilem sendiri sih? Rasanya memang seperti itu sahabatku, benar-benar enak. Selamat mencoba di rumah sahabatku ya. Sekarang terima kasih yang sudah mengikuti Mbak Uti hari ini awal sampai akhir. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, terus diberikan rezeki yang berlimpah ganda ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like komennya. Uti tunggu di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.